Yang pertama ada konsep kontrak dan aspek hukum. Kalau kita mendengar kata kontrak itu, kita pasti sekilas berpikir bahwa itu adalah perjanjian tertulis. Kalau dalam arti sempitnya dapat dianggap sebagai kesepakatan. Tapi, kalau dalam arti luas, kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Kontrak dapat berupa perjanjian tertulis atau lisan, dan untuk dapat dianggap sah, kontrak tersebut harus memenuhi elemen-elemen tertentu. Hukum kontrak di Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam buku 3 KUH Perdata yang menganut sistem terbuka. Artinya, para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja. Menentukan syarat-syarat berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan, ini juga sesuai dengan pasal 1338 ayat 1. Yang kedua ada elemen kontrak. Elemen kontrak yang dimaksud yang pertama ada kesepakatan atau over and acceptance, yaitu ada tawaran dan juga penerimaan. Tawaran adalah pernyataan yang menunjukkan niat suatu pihak untuk mengikatkan diri pada syarat-syarat tertentu. Penerimaan adalah persetujuan pihak kedua terhadap tawaran yang diajukan. Penerimaan harus jelas, tegas, dan sesuai dengan tawaran. Yang kedua, pertimbangan atau consideration. Pertimbangan adalah nilai yang dipertukarkan antara pihak-pihak dalam kontrak. Ini bisa berupa uang, barang, jasa, atau bentuk lain yang memiliki nilai. Contohnya, misalkan kontrak jual beli. Pihak penjual memberikan barang dan pihak pembeli memberikan uang. Yang ketiga ada kemampuan atau capacity yang merujuk pada kemampuan pihak-pihak dalam kontrak untuk memahami dan menyetujui isi kontrak. Pihak yang memiliki kapasitas umumnya harus berusia minimal 18 tahun dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi, seperti kebangkitan mental. Dan yang terakhir, tujuan yang sah atau legal purpose, yaitu kontrak harus dibuat untuk tujuan yang tidak melanggar hukum atau kebijakan publik. Contoh tujuan yang tidak sah yaitu kontrak yang berkaitan dengan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, itu tidak dapat ditegakkan. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis kontrak. Kontrak dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria. 1. Kontrak tertulis. Kontrak tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi. Kontrak ini biasanya lebih mudah untuk dibuktikan di pengadilan karena ada bukti fisik mengenai kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya, kontrak jual beli, kontrak sewa, dan kontrak kerja. 2. Kontrak lisan. Kontrak lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Meskipun sah secara hukum, kontrak ini lebih sulit untuk dibuktikan, sehingga seringkali menyebabkan sengketa. Contohnya seperti kesepakatan informal antara teman untuk meminjam barang. 3. Kontrak ekspres. Kontrak ekspres adalah perjanjian di mana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan disepakati secara jelas dan tegas, baik secara lisan maupun tertulis. Misalnya, kontrak kerja yang mencakup gaji, tugas, dan tanggung jawab. 4. Kontrak implicit. Kontrak implicit adalah perjanjian yang tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi dapat diinterpretasikan dari tindakan atau situasi tertentu. Misalnya, ketika seseorang pergi ke restoran dan memesan makanan, ada kontrak implicit bahwa mereka akan membayar untuk makanan tersebut. 5. Kontrak bilateral. Kontrak bilateral adalah perjanjian di mana kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang saling mengikat. Misalnya dalam kontrak jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang, sementara pembeli berkewajiban membayar harga. 6. Kontrak unilateral. Kontrak unilateral adalah perjanjian di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban. Contohnya adalah pengumuman hadiah, di mana salah satu pihak menawarkan hadiah kepada siapapun yang memenuhi syarat tertentu. 7. Kontrak bersyarat atau conditional contract. Kontrak bersyarat adalah perjanjian yang bergantung pada terpenuhinya syarat tertentu sebelum berlaku. Contohnya, kontrak yang hanya berlaku jika suatu peristiwa terjadi, seperti penjualan rumah yang hanya akan berlaku jika pembeli mendapat persetujuan kredit. 8. Kontrak tidak bersyarat atau unconditional contract. Kontrak tidak bersyarat adalah perjanjian yang tidak
tergantung pada syarat atau kondisi. Contohnya adalah kontrak sewa yang mulai berlaku segera setelah ditandatangani. Nah, kita masuk ke materi aspek hukum kontrak. Aspek hukum kontrak mencakup berbagai prinsip dan ketentuan yang mengatur validitas, pelaksanaan, dan pengegakan kontrak. Memahami aspek ini penting untuk memastikan bahwa kontrak yang dibuat sah dan dapat dipertahankan secara hukum. 1. Kekuatan hukum kontrak. Kontrak yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak. Ini berarti bahwa setiap pihak wajib memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Kekuatan hukum ini diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Sah dan tidak sahnya kontrak. Sebuah kontrak dapat dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu seperti ketidakmampuan pihak, yaitu pihak yang terlibat tidak memiliki kapasitas hukum. 2. Subjek dan objek yang tidak sah, yaitu kontrak dibuat untuk tujuan yang ilegal atau objek yang tidak sah. 3. Ketidakjelasan syarat, yaitu ketentuan dalam kontrak tidak jelas atau membingungkan. Selanjutnya ada pelanggaran kontrak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak, maka itu dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Pihak yang dirugikan berhak untuk A. Menuntut pemenuhan kontrak, B. Mengajukan gugatan ganti rugi, C. Meminta pembatalan kontrak. 4. Penyelesaian sengketa. Dalam hal terjadi sengketa akibat pelanggaran kontrak, terdapat beberapa metode penyelesaian yang dapat ditempuh. 1. Mediasi, yaitu proses penyelesaian damai yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu tercapainya kesepakatan. 2. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak ketiga yang ditunjuk membuat keputusan yang mengikat. 3. Litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan di mana keputusan diambil oleh hakim. 5. Perlindungan hukum. Aspek hukum kontrak juga mencakup perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam kontrak, hak dan kewajiban harus jelas dan adil. Jika terdapat ketentuan yang merugikan salah satu pihak, hukum dapat campur tangan untuk membatalkan atau mengubah ketentuan. 6. Prinsip kebebasan berkontrak. Prinsip ini mengacu pada hak pihak-pihak untuk bebas mengatur isi kontrak selama tidak melanggar hukum dan norma yang berlaku. Namun, kebebasan ini tidak mutlak dan harus tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan umum. Unsur-unsur dan syarat-syarat. Menurut Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata di Indonesia, agar sesuatu perjanjian jual beli dianggap sah harus memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan. Berikut adalah unsur-unsur dan syarat perjanjian sah menurut KUH Perdata. Unsur-unsur perjanjiannya yaitu yang pertama, kesepakatan. Para pihak harus sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan itikat baik dan kesungguhan. Yang kedua, kecakapan hukum. Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yaitu mampu secara hukum untuk bertindak yang ditentukan berdasarkan usia, kondisi mental, atau status hukum tertentu. Yang ketiga, ada objek yang halal atau objek yang dapat dipindah tangankan. Objek dalam perjanjian harus sah secara hukum dan dapat dipindah tangankan. Barang atau jasa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Yang keempat, sebab yang sah atau kausa. Perjanjian harus memiliki sebab atau alasan yang sah. Sebab tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Selanjutnya adalah syarat-syarat perjanjian jual beli. Agar perjanjian jual beli sah dan efektif, perlu memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentang barang dan jasa. Perjanjian jual beli harus secara jelas menyebutkan barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian, termasuk rincian mengenai jumlah, kualitas, dan spesifikasi yang telah disepakati oleh para pihak. Yang kedua, harga yang pasti. Perjanjian harus mencantumkan harga yang pasti atau setidaknya dapat ditentukan dengan jelas. Harga ini harus dapat diidentifikasi dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya keraguan. Yang ketiga, waktu penyerahan. Perjanjian sebaiknya memuat ketentuan tentang waktu atau batas waktu penyerahan barang atau jasa. Penempatan waktu ini penting untuk menghindari sengketa dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Yang keempat, itikat baik. Kedua belah pihak harus bertindak dengan itikat baik, yaitu niat tulus
dan kesungguhan untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Yang kelima, kebenaran dan kepastian. Informasi yang diberikan oleh para pihak dalam menjalankan harus benar dan jujur, tidak menyesatkan. Setiap pihak wajib menyampaikan informasi yang diperlukan secara lengkap agar keputusan yang diambil berdasarkan perjanjian tersebut menjadi tepat dan adil. Yang keenam, sesuai dengan hukum dan peraturan. Perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan mematuhi syarat perjanjian di atas, para pihak dapat memastikan bahwa perjanjian jual beli tidak hanya sah secara hukum, tapi juga membentuk dasar yang kuat untuk melaksanakan yang efektif dan saling menguntungkan. Keseluruhan syarat ini menciptakan landasan yang transparan, adil, dan berintegrasi dalam konteks perjanjian jual beli. Nah, selanjutnya adalah hak menjual menurut KUH Perdata. Yang pertama, hak untuk menerima pembayaran. Pasal 1457 KUH Perdata. Menjual berhak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati. Kedua, hak atas barang yang dijual. Pasal 1458 KUA Perdata. Penjual memiliki hak atas barang yang dijual sampai pembeli membayar secara penuh dan dikenal sebagai hak retensi atau hak pemegangan. Kewajiban penjual menurut KUH Perdata. Yang pertama, kewajiban memberi barang. Pasal 1459 KUH Perdata. Penjual wajib menyampaikan barang kepada pembeli sesuai dengan perjanjian. Kedua, kewajiban jaminan. Pasal 1467 KUH Perdata. Penjual berkewajiban memberikan jaminan atau kepastian atas kualitas barang yang dijual. Ketiga, kewajiban memberi bukti. Pasal 1467 KUH Perdata. Penjual wajib memberikan bukti atau tanda terima kepada pembeli sebagai bukti transaksi. Keempat adalah hak pembeli menurut KUH Perdata. Yang pertama, hak menerima barang. Pasal 1473 KUH Perdata ayatnya, pembeli memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan perjanjian. Kedua, hak untuk menuntut ganti rugi. Pasal 1484 KUH Perdata. Jika barang tidak sesuai dengan kualitas atau spesifikasi yang disepakati, pembeli memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Ketiga, hak untuk menunda pembayaran. Pasal 1503 KUH Perdata. Jika barang tidak sesuai, pembeli dapat menunda pembayaran atau menegosiasikan kembali harga. Kewajiban pembeli menurut KUH Perdata. Yang pertama, kewajiban pembayaran. Pasal 1493 KUH Perdata. Pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga jual sesuai dengan perjanjian. Kedua, kewajiban menerima barang. Pasal 1474 KUH Perdata. Pembeli wajib menerima barang dan membayar barang sesuai dengan perjanjian. Ketiga, kewajiban memberikan bukti. Pasal 1493 KUH Perdata. Pembeli wajib memberikan bukti atau tanda terima pembayaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah pentingnya pemahaman terhadap kontrak sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak. Kontrak dapat berupa tertulis atau lisan dan harus memenuhi elemen-elemen tertentu seperti kesepakatan, pertimbangan, kemampuan, dan tujuan yang sah untuk kontrak tersebut dapat dianggap sah. Aspek hukum meliputi kekuatan hukum kontrak, sah tidak sahnya kontrak, pelanggaran kontrak, penyelesaian sengketa, perlindungan hukum, dan prinsip kebebasan berkontrak. Jual beli diatur dalam KUH Perdata yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan hukum, objek yang halal, dan sebab yang sah. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli diatur secara jelas, termasuk hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang.